Pancasila kalau gitu seperti ubi dong, digali dari bumi sendiri. Sebenarnya Bung Karno mempelajari ide-ide universal. Sekarang kita terjebak pada gincu dan celak mata. Ya kan, ini masyarakat onta. Sementara sekarang dunia sudah berkembang, sudah menjadi masyarakat kapal terbang. Karena itu Marxisme cocok banget dong. Ya kan, makanya kan nasionalisme, agama dan Marxisme. Dan founding fathers waktu itu sosialis. Kalau kan? nggak Marxis, sosialis. Ya kan, dia mulai dengan keberanian untuk merdeka. Dia samakan dengan keberanian untuk kawin. Jangan dari awal negara agama. Karena kalau nggak begitu teman-teman kita yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, yang Cina, gimana dong? Oh, kita udah sama-sama berjuang kok. Kan Syahrir di ujungnya mati agak frustrasi karena dibuang dan dikucilkan oleh temennya sendiri, yaitu Soekarno. Kan? Hatta di ujung hidupnya juga dia memaafkan, merangkul, tapi juga ada kepahitan dalam kritik terhadap Soekarno. Setiap memasuki bulan Juni, saya selalu teringat puisi Sopo Hedi Djagodamono, Hujan Bulan Juni. Tapi bukan hanya itu, saya juga teringat dua hal yang penting saling berkaitan ya, Pancasila dan Bung Karno. Karena Juni ini adalah Hari Pancasila dan juga bulan Bung Karno. Nah, saya bersama Dr. Rizal Malarangeng, Cel. Bung Karno kan lahir 6 Juni. Di Pancasila pidato 1 Juni. Betul sangat dekat itu harinya. Makanya jadi bulan Bung Karno kan. Bulan Bung Karno dan bulan Pancasila, Cel. Ya, bulan Pancasila menuju pada Agustus, bulan kemerdekaan. Ini kan karena berhubungan. Itu critical moment ya. 1 Juni adalah isinya kemerdekaan, filosofinya. 6 Juni adalah tokohnya, peletak dasar kemerdekaan, Soekarno kan. Dan karena itu saya kira penting kita membahas soal Pancasila, Soekarno ya, dan ide-idenya lah gitu ya. Ya, dengan begitu kan kita membahas Indonesia. Betul. Jadi Soekarno, Pancasila itu kan apa yang membentuk Indonesia sebagai sebuah republik yang menjadi milik kita bersama, yang menjadi pengikat kita, gitu loh. Kalau enggak kan kita jadi kerajaan-kerajaan Bugis, kerajaan Jawa, kerajaan ini nggak tahu masih dijajah Belanda atau Jepang, gitu loh. Tetapi kan dengan ada tokoh, ada filosofi, kita sebagai sebuah republik kan bisa bangga gitu loh, bukan cuman kalau istilah zaman Bung Karno, bukan negara kekuasaan semata gitu loh. Bukan hanya Maksstad, tetapi ada filosofi, ada hukum. Nah itu Cel, saya teringat ada satu tulisan di buku artikelnya Celi di buku ini. Dari Jokowi ke Harari ya. Ya dulu di Kureta ya. Belum jadi buku. Ini kumpulan esai. Nah tulisan Celi itu, tulisanmu waktu itu judulnya Gelora Baru Soekarno. Itu kira-kira membahas aspek Soekarno dari segi ide ya, dari segi pemikiran dan dari segi retorikanya ya. Jadi menariknya Celi menyebut ada Bung Karno 1 Juni. Ada Bung Karno in exile. Bung Karno dalam pembuangan. Bisa dijelaskan lagi karena ini relevan sekali nih. Memang kalau kita membaca sosok seorang Soekarno, ini kan katakanlah kalau ada tokoh terbesar dalam sejarah Republik kita gitu ya, itu kan harus kita akuin Bung Karno. Tetapi kan bukan hanya proklamatornya yang penting, ya itu penting. Tetapi kan sebelum dia memproklamasikan Indonesia merdeka 17 Agustus 45 kan ada 1 Juni. Di mana dia menjadi tokoh terpenting dalam rapat persiapan kemerdekaan bersama para founding fathers yang lain, dan dia penyumbang ide tentang apa filosofi dasarnya negara yang kita mau bentuk. Itu kan Soekarno yang 1 Juni itu Soekarno yang sudah matang mengintegrasikan semua kekuatan yang ada dalam mencapai satu tujuan dengan landasan filosofi yang jelas. Itu kan dia menggali kembali pikirannya yang lama, Islam, nasionalisme, Marxisme, tapi itu warna baru lah. Nah intinya dengan saya membagi Bung Karno 1 Juni dan Bung Karno in exile, karena kita lihat di situ kan, Soekarno kan manusia itu kan belajar dan dia sangat kuat dalam mempelajari pemikiran zamannya. Dan Bung Karno dalam pengertian itu berevolusi dalam berpikir. Ya, dia sebagai pemikir muda, sebagai aktivis. Dan pada 1 Juni pada saat dia usia 44 tahun, dia pemikir yang sudah matang sekaligus politisi yang sudah matang.
Itulah Pancasila Ya, ketika Bung Karno in exile itu sekitar mungkin 2-3 ya waktu dia dibuang di Ende kan tahun 34. Oke. Ya 34 dia selesai dalam pembuangan kan dari Ende ke Bengkulu itu 8 tahun, 4 tahun di Ende, 4 tahun di Bengkulu, 8 tahun. Lama juga ya. Lama, itu puncak masa muda dia. Ya. Tetapi sebelum dia ke Ende kan dia aktivis dulu, dia menulis umur 26 tahun dia menulis yang pikiran dasarnya itu tentang nasionalisme, Marxisme dan agama dan Marxisme. Ya. Itu yang kemudian jadi setelah dia jadi presiden, Bung Karno tua, Nasakom itu loh. Oke. Tapi sebagai aktivis itu hal. Nah, yang terutama menarik dia sebagai aktivis, terutama di ND, dia mulai mempelajari Islam. Kan dia berdialog dengan sejarah dan dirinya sendiri kan. Dia mengatakan bahwa dia menemukan Pancasila di ND, ya, melihat pantai, melihat laut lepas gitu. Dia datang dengan inspirasi tentang Pancasila dan dia katakan bahwa Pancasila itu idenya dia gali dari bumi sendiri gitu loh. Seperti ubi, kalau Guru Muhammad bilang Pancasila kalau gitu seperti ubi dong, digali dari bumi sendiri. Sebenarnya Bung Karno mempelajari ide-ide universal. Perkembangan Islam, perkembangan gagasan Marxisme, kapitalisme. Jadi bukan di bumi sendiri itu, tapi dialog dia dengan sejarah peradaban universal gitu. Nah, yang menarik tadi kalau saya bilang bahwa Bung Karno in exile itu adalah dia anak muda yang dalam puncak usia muda loh. 33 tahun kan. Kalau dia menulis yang pertama yang terkenal itu yang nasionalisme tadi kan usia 26 tahun. Nasionalisme, agama dan Marxisme. Ya. Kalau di ND dia mulai mempelajari macam-macam, dia menulis di Bengkulu. Dia dialog dia dengan Islam sangat menarik. Polemik dia dengan Hasan, dengan Hasan, dia minta buku-buku yang dikirimin dan di terus situ itu yang esainya yang terkenal itu masyarakat onta dan masyarakat kapal terbang. Ya itu dia tulis di Bengkulu, Ya. Di Panji Masyarakat kalau nggak salah, di mana dia mengatakan bahwa Islam sudah 1000 tahun dalam kegelapan pemikiran gitu. Sekarang kita terjebak pada gincu dan celak mata. Ya kan, ini masyarakat onta. Sementara sekarang dunia sudah berkembang, sudah menjadi masyarakat kapal terbang. Karena itu Islam harus memperbarui diri. Ini jauh sebelum Nurcholish Madjid. Pembaruan pemikiran Islam gitu loh. Nah, dia kan melihat konteks kan, Al-Ghazali di Baghdad, pemikiran rasional ditentang, Islam kemudian tetap ada Ottoman Empire di 500 tahun di perbatasan Eropa dan Asia, tapi tidak ada kontribusi pemikiran baru. Pemikirannya lari ke Eropa kan setelah dari Islam gitu loh. Itu yang dia katakan sebagai kegelapan 1000 tahun dalam dunia Islam, menolak rasionalisme dan cara berpikir baru gitu loh. Itu yang dia katakan sebagai masyarakat onta. Sementara masyarakat sekarang kapal terbang, berpikir lagi dong. Kalau dia nggak mengutip Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, tapi maunya kan itu sama, maunya sama gitu loh. Berpikir lagi dong, rasional lagi dong, lihat ide-ide baru yang berkembang gitu loh kira-kira. Itu Soekarno in exile, ya. Nah, di luar dunia pemikiran, dalam dunia praktis di Bengkulu, suatu saat dia diundang Muhammadiyah, dia kan ngajar, ya makanya ketemu Fatmawati kan, itu kan aspek personal. Tapi waktu salah satu undangan itu dia diminta bicara, tetapi tempat itu dibagi antara yang laki-laki dan wanita, dibatasin gitu. Dia protes, dia nggak mau datang. Dia bilang ya kalau ibadah soal lain, tapi ini kan acara sosial, acara politik, ngapain laki-laki dan perempuan dipisahkan? Kita tidak terima diskriminasi. Ini Bung Karno in exile. Bung Karno aktivis cendekiawan muda yang berdialog dengan dunia dan warisan Islam. Ya kan. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dengan Bung Karno 1 Juni, di mana dia berpidato dengan begitu baik, ini harus dibaca oleh setiap anak muda di Indonesia. Untung ada Pramudia Anantatur yang melakukan kompilasi. Ini kan stenografis Karundeng yang mencatat bagaimana Pancasila lahir dan menguraikan pidato Bung Karno pada momen itu. Tapi Cel, sebelum ngomong soal Soekarno 1 Juni ya, saya mau kembali ke soal Bung Karno in exile. Itu kan pada masa itu kan dunia bergolak, ya kan. Ini kan dia
satu eksemplar dari sebuah situasi dunia yang bergolak saat itu, yang berubah. Kan ada aspirasi kebangsaan. Ya, self determination. Ya, terus juga bagaimana kehidupan di suasana di metropol ya, di pusat ya, maksudnya di Inggris, di Amerika, Churchill dan seterusnya. Bisa dijelaskan nggak, Cel? Ya. Dalam kanvas yang lebih luas gitu. Kita beruntung kan punya generasi founding fathers seperti Soekarno. Soekarno kan belajar di Indonesia lah ya. Dia nggak pernah sekolah ke Belanda, tapi kan Hatta Syahrir sekolah ke Belanda. Jadi generasi mereka ini tahun 20-30-an setelah Perang Dunia Kedua, setelah Revolusi Rusia. Dan di Amerika muncul presiden yang namanya Woodrow Wilson. Oke. Ini setelah Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, 1918, 1918 ya. Revolusi Rusia kan 1917. Nah, Woodrow Wilson itu dalam perjanjian Versailles selalu menekankan, ya, setelah selesai perang ini sudah era self determination. Jangan lupa Amerika mulai muncul sebagai kekuatan baru. Amerika kan bekas negara koloni. Jadi sentimen Amerika, demokrasi Amerika itu sesuai dengan sentimen dasar orang seperti generasi Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir. Amerika dulu seabad yang lalu yang lebih kan kata mereka dijajah oleh Inggris dan merdeka. Kita mau ikut Amerika. Makanya pengaruh deklarasi Amerika dan revolusi Amerika itu kan sangat cukup dalam di generasi founding fathers kita. Nah, tetapi suasana intelektual yang mereka pelajari itu berbeda karena kan habis revolusi Rusia, komunisme, marxisme, sosialisme di Eropa jadi arus intelektual baru hal. Jadi Hatta Syahrir mempelajarinya, Tan Malaka mempelajarinya, Deng Xiaoping di Paris mempelajarinya. Dan Soekarno di Bandung mempelajarinya gitu loh. Bagaimana ide baru yang muncul dan cocok mereka pakai saat itu untuk menjelaskan kenapa Indonesia dijajah. Ya kan, kita kan yang sekarang mempelajari tradisi liberalisme, kapitalisme, free trade ekonomi, kita tahu bahwa kolonialisme dan kapitalisme itu tidak identik. Ya kan? Perdagangan itu jauh dan penaklukan itu punya dinamika sendiri. Tetapi pada saat itu generasi Bung Karno, Bung Hatta melihat bahwa kapitalisme adalah kunci dari penjajahan. Karena itu marxisme cocok banget dong. Ya kan, makanya kan nasionalisme, agama dan marxisme. Dan founding fathers waktu itu sosialis. Kalau nggak marxis sosialis, ya kan. Tetapi itu kan zaman itu dan cocok dengan semangat self determination. Kita mau merdeka. Di India muncul Nehru dan Gandhi. Ya kan, ini di Cina Sun Yat-sen. Jadi semua ini dalam satu pergolakan pemikiran yang sama, dan kita beruntung orang seperti Soekarno bisa mempelajari itu dan kemudian menjelaskan dalam retorika. Dia sebagai penulis hal, kalau kita baca ini kan di bawah bendera revolusi yang jilid 1 ini ya, tulisan masa muda dia ini bagus banget gitu loh. Sebagai penulis sangat mengesankan Soekarno. Dia waktu Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda Nera, yang paling lama dibuang founding fathers kan Dr. Cipto 12 tahun. Bung Karno kan 8 tahun. Bung Hatta, Bung Syahrir mungkin 4 tahun. Dia Dr. Cipto dibuang ke Banda Nera. Pejuang senior kan, Bung Karno masih 20-an tahun. Dia nulis artikel di seluruh Indonesia, bagus banget. Di ujungnya dia bilang, kita jangan tangisi kepergian Dr. Cipto. Ya kan, ini pejuang senior kita gitu loh, dokter terkenal. Kita tidak katakan pada dia selamat tinggal, kita katakan pada dia sampai ketemu lagi. Wah, jadi anak muda ini Soekarno pejuang yang masih 20-an tahun itu, retorikanya mempersatukan, membangkitkan semangat itu bertemu dengan zamannya. Orang seperti Hatta bagus, tetapi nggak bisa dalam bahasa seperti itu menyampaikan pemikiran kepada kaum aktivis yang lain. Jangan sedih dengan kepergian Cipto. Jangan katakan selamat tinggal. Kita katakan sampai ketemu lagi. Itu kan bahwa kita akan bertemu dalam perjuangan yang sama, kita akan merdeka gitu loh. Betul. Kata-kata yang terusan dari penutup itu gitu. Nah, Syahrir juga penulis yang baik, tetapi dia tidak mampu masuk dalam emosi kerakyatan gaya Soekarno ini. Karena itu yang muncul sebagai pemimpin yang paling dihormati, termasuk pada saat Juni tahun 44 dan termasuk pada sebelum itu pada saat Jepang masuk dan mencari siapa pemimpin Indonesia yang bisa diterima semua pihak untuk membantu Jepang, itu Soekarno. Karena kemampuan tadi ide dan retorika. Syahrir
mungkin pinternya sama dengan Soekarno, mungkin bahasanya juga sama dengan Nehru, indah ya, sama dengan para penulis yang bagus yang lain, tapi dia tidak bisa menyentuh emosi kaum aktivis dan masyarakat umum sebagaimana Bung Karno. bahasanya. Coba, masyarakat onta kita tinggalkan, kita menyambut masyarakat kapal terbang. Atau itu milikilah api Islam. Api Islam. Jangan abunya. Jangan abunya, tapi apinya. Itu kan seorang orator sama dengan Churchill. Kalau di Eropa, ya Churchill satu generasi lebih senior ketimbang Soekarno. Tapi Soekarno kan umur 25 tahun sudah terbentuk pemikirannya tadi kan, nasionalisme, sosialisme, marxisme dan agama. Agama dan marxisme. Churchill umur 25 tahun sama dengan Bung Karno pada saat menulis artikel terkenal itu. Churchill menerbitkan buku The River War, pengalaman perang, dia ikut perang di Afrika Utara, di Sudan. Dan bagus sekali. Terkenal. Dia mengangkat nama Churchill menjadi penulis muda dan masuk parlemen karena dia berhasil pada umur yang begitu muda jadi prajurit relawan menulis buku The River War. Perang di Sungai Nil gitu loh. Soekarno sama. Umur 25 tahun. Jadi mungkin jenius-jenius itu pada usia segitu udah kelihatan gitu loh. Bagaimana trajektori perkembangan dia itu yang menarik tuh. Ya kan, dari Soekarno in exile, Soekarno aktivis, Soekarno pembaharu Islam jauh sebelum Nurcholish Madjid, itu menjadi Soekarno 1 Juni. Itu menarik kan? Soekarno 1 Juni pada usia 44 tahun. Ya, di masa-masa paling penting pembentukan Republik Indonesia. Gitu Hal. Ya, Soekarno 1 Juni istilahnya Celin. Ini kan mencerminkan bukan hanya Soekarno yang tumbuh dalam ide-ide besar ya, bergulat dengan ide-ide besar, tapi juga retorika. Pidato Pancasila 1 Juni kan menunjukkan itu. Gitu. Bisa saya kira memang pidato 1 Juni ya di gedung Pancasila itu loh, gedung panitia persiapan kemerdekaan kan. Itu pidato atau oratoria Bung Karno terbaik sepanjang karir dia sebagai pemimpin pergerakan dan sebagai orator ya. Dan itu tidak tertandingi oleh siapapun di Indonesia. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan oratoria para pemimpin politik di berbagai dunia sepanjang sejarah, pidato Pancasila ini bisa dibandingkan secara oratoria ya, elemen-elemen sebuah oratoria yang memukau ya. Itu bisa dibandingkan dengan misalnya pidato yang langsung terpikir pada saya adalah pidatonya Abraham Lincoln pada saat Gettysburg setelah di puncak perang. Gettysburg itu sangat terkenal kan sebagai textbook dari pidato-pidato yang baik kan, bagaimana dia membangkitkan semangat setelah di puncak perang sipil saling membunuh bangsa sendiri, perang saudara gitu. Lincoln mengatakan bahwa mereka yang ratusan ribu yang berkalang tanah yang mati itu, mereka sebenarnya tidak perlu kita peringatkan. Peringatan monumen Gettysburg itu adalah buat kita-kita yang hidup. Apa makna kematian mereka untuk perjuangan menciptakan manusia yang sama dengan yang lain. Itu kan bagus banget isinya dan cara dia membawakannya gitu loh. Walaupun zaman itu kan belum zaman media massa, belum zaman radio gitu kan. Nah, pidato yang lain saya kira katakanlah kalau dari tradisi Amerika kan John F. Kennedy, moon landing, bagaimana kita harus berpikir jauh gitu kan. Kalau di Eropa Churchill. Kan Churchill kan bagaimana dia pada saat dia menjadi Perdana Menteri, Eropa sudah takluk oleh Hitler, membangkitkan semangat Inggris satu-satunya yang bertahan di Eropa. Dia mengatakan bahwa kita memperjuangkan kebebasan. Hitler anti kebebasan dan the darkness of humanity gitu loh. Jadi dia mendefinisikan perjuangan pertahanan Inggris melawan Hitler sebagai perjuangan yang baik melawan yang salah. Kebebasan melawan kehancuran. Gitu loh. Jadi Soekarno juga mengerti elemen itu. Kan pemikir yang baik dalam tradisi founding fathers kita kan orang seperti Hatta dan Syahrir juga baik sebagai pemikir dengan konsep yang beda-beda konsepnya, tapi kan kedalamannya bagus. Semangat zaman mereka serap. Tapi Hatta bukan seorang orator sebagaimana Soekarno. Hatta dan mengakui itu gitu loh. Syahrir menulis dengan sangat baik. Tetapi sahabat terdekat Syahrir pun, Soltas itu menulis
tentang Syahrir sangat bagus. Saya bilang Syahrir is a very smart man, pinter banget, nulisnya baik banget. Masalahnya dia kalau berbicara kepada rakyatnya sendiri, he doesn't understand his people. ketinggian. Ini kelemahan PSI kan sebenarnya. Kenapa PSI, waktu Partai Sosialis Partai Indonesia. Sosial, kenapa waktu pemilu dia kecil banget angkanya gitu loh. Kepinteran untuk konteks bukan menghina atau merendahkan orang pinter, bukan, tetapi kan Bung Karno kan hebatnya kalau kita lihat tulisan-tulisannya sejak dia aktivis tahun 20-an, 30-an awal gitu. Itu kan yang dikumpulkan di bawah bendera revolusi yang jilid 1 itu bertebaran dengan istilah-istilah yang sangat bagus, yang sangat ya kayak Ronald Reagan kadang-kadang dia sampaikan dengan humor yang tajam dan membuat orang ketawa tapi punya makna yang dalam. Nah, misalnya 1 Juni Pancasila ini kan contoh terbaik puncak oratoria Bung Karno. Dia mulai dengan humor untuk mendorong kita harus berani merdeka, kan mau merdeka 3 bulan lagi nih. Dia mau menjelaskan filosofi Pancasila gitu. Dia mulai dengan keberanian untuk merdeka. Dia samakan dengan keberanian untuk kawin. Ada orang kawin nunggu dulu penghasilannya tinggi baru mau kawin. Ada yang nunggu punya rumah dulu baru mau kawin. Sama dengan merdeka gitu. Kita harus punya pendidikan dulu sebelum merdeka. Kita harus ada ini dulu sebelum merdeka. Dia bilang no. Sama dengan perkawinan. Pokoknya niatnya dulu berani kawin. Itu luar biasa. Semua orang ketawa dong. Dibuka hatinya dulu. Jadi para pengkritik Bung Karno, para pendukungnya semuanya tepuk tangan gitu loh. Ya kan dia menjelaskan satu persatu. Nah kehebatan Bung Karno di sini secara oratoria dia bisa menyampaikan ide tentang kenapa kita harus filosofinya kemanusiaan, ketuhanan, keadilan sosial, persatuan Indonesia, butir-butirnya Pancasila. Itu dia tidak langsung ke situ, itu kan ujungnya aja. Tetapi dia tamasya mengutip Sudjan Sen, mengutip Otto Bauer. Ini kan kedalaman perjalanan intelektual dia. Oke. Dan yang paling menarik adalah pada saat dia ini tadi Islam, dialog dia dengan Islam kan. Dia merangkul teman-teman yang waktu itu Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Sebenarnya pidato Pancasila kan ingin menanggapi itu. Esensinya kan bagaimana meyakinkan teman-teman pejuang Islam itu termasuk Muhammadiyah waktu itu yang kekuatan modernis besar untuk meyakinkan kita bersatu dalam negara kebangsaan. Nggak usah negara agama. Toh kalau dalam negara kebangsaan Islam bisa membujuk yang lain-lain untuk mengikuti perintah-perintah ilahiyah yang memang pantas diikutin gitu loh. Tapi lakukan persuasi, jangan dari awal negara agama. Karena kalau nggak begitu teman-teman kita yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, yang Cina, gimana dong? Kita udah sama-sama berjuang kok. Mereka by principle di-exclude dong kalau kita terima ide Ki Bagus. Tapi kan dia menyampaikan itu dengan filosofi Otto Bauer, Sudjan Sen. Dan dengan agak kerendah hatian juga ya kan, dia minta maaf juga dengan saya minta maaf, saya juga Muslim gitu. Saya juga Muslim loh, gitu loh. Iya kan, tapi kita bersatu dalam negara kebangsaan. Bukan Pancasilanya dulu, konsep negara kebangsaan dulu. Karena Pancasila nggak mungkin masuk kalau tanpa negara kebangsaan. Jadi begitu negara kebangsaan sebagai konsep diterima dengan filosofi tentang sejarah, tentang konsep nasionalisme, dia masukkan. Nah kalau kita sepakat dengan negara kebangsaan, kita harus punya filosofi dalam operasionalisasi negara kebangsaan. Ya itulah Pancasila. Di mana nanti hukum turun, berbagai hukum konstitusi kita buat, dia harus refleksi dari nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Tapi cara dia masuk dalam humor gaya Ronald Reagan yang tahun 80-an, perkawinan, merdeka, dia masuk, dia merendah. Nah di sini kita lihat perubahan dia soal Islam. Kalau waktu muda dia bilang Islam harus mengubah diri, ya terpenjara dalam kegelapan pemikiran 1000 tahun, sejak Baghdad kan, sejak Baitul Hikmah. Mungkin maksudnya dia orang terlalu banyak ngikutin Al-Ghazali. Dia kan menganggap bahwa rasionalitas dan keimanan dua hal yang berbeda nih, atau berlawanan. Anti filsafat, anti pemikiran. Rasional. Ya kan, itu barangkali akar-akar intelektual yang dia timbangkan dari situ. Tapi kan pada saat 1 Juni dia nggak lagi mempersoalkan itu.
Yang dia lakukan adalah dia menerima fakta bahwa Islam mau pembaruan kek, mau yang konservatif kek, itu fakta sosial dan politik Indonesia. Kita rangkul. Gitu loh. Jadi bukan lagi bahwa nanti diperbarui nanti dalam kerangka negara kebangsaan. Tetapi untuk sampai pada negara kebangsaan yang kuat, semua elemen termasuk Islam, ya, apapun warnanya saat itu, terima sebagai fundamentalsnya proklamasi kemerdekaan kita. Karena tanpa itu setengah dari Indonesia nggak ada. Kira-kira kayak gitu. Jadi terhadap para pejuang penerapan hukum Islam saat itu itu Bung Karno kira-kira mengatakan terima dulu kebangsaan. Terima kebangsaan. Kalau mau memperjuangkan hukum Islam silahkan melalui parlemen atau gitu. Dia kalau dia mengatakan hukum Islam kan maksudnya prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh teman-teman aktivis Islam. Mau Muhammadiyah kek, mau NU kek, mau Masyumi kek, mau Islam kota atau Islam desa, silahkan berjuang dalam jalan negara kebangsaan. Maksudnya kan di parlemen kita bisa berdebat, kita bisa menulis artikel di seluruh Indonesia, gitu loh. Kita bisa berbicara lewat corong-corong radio. Kita berbicara sebagaimana negara yang beradab dengan kemampuan intelektual yang dalam, gitu loh. Tetapi fondasi kita bareng-bareng negara kebangsaan. Nah, sebenarnya esensinya pidato 1 Juni itu kan itu. Makanya saya nggak terlalu suka kalau dibilang itu pidato Pancasila. Sebenarnya karena Pancasila adalah turunan dari negara kebangsaan. Terima dulu konsep negara kebangsaan, bukan negara agama. Baru kita bicara Pancasila. Itu kira-kira alur berpikir dia. Tetapi yang membedakan seorang orator dan non orator, Bung Hatta kan berpikir yang sama, Syahrir kan berpikir yang sama. Tetapi di tangan seorang orator sebagaimana Churchill, sebagaimana Bung Karno, sebagaimana Kennedy, sebagaimana Abraham Lincoln, di tangan seorang orator dia menjadi ide yang hidup, kayak gelombang-gelombang di samudra luas gitu loh, datang dengan angin yang sejuk pada kita gitu. Dan semua elemen dalam rapat BPUPKI itu yang mewakili semua segmen masyarakat dan perjuangan Indonesia tepuk tangan. Ini dicatat oleh Karundeng, tepuk tangan melulu gitu loh. Termasuk pada saat Bung Karno setengah guyon, dia bilang Pancasila kan 5 sila. Bahasa Sanskerta nih, Pancasila. Tapi dia bilang kita juga bisa mereduksi, kristalisasi, memeras dari 5 sila Pancasila menjadi 3 sila, Trisila, saudara-saudara. Tepuk tangan lagi. Dan dia bilang kalau saudara-saudara mau memperhatikan dari Trisila kita bisa peras lagi esensinya menjadi Ekasila. 1 sila. Orang, apa tuh Bung? Gotong royong, saudara-saudara, gotong royong. Tepuk tangan lagi dicatat oleh Karundeng. Padahal kalau kita berpikir-pikir hubungan antara ketuhanan yang Maha Esa dengan gotong royong apa ya? Ya kan kira-kira kan. Kok bisa ketuhanan diperas jadi gotong royong? Gotong royong gitu kan, nggak sebaliknya gitu. Tapi kan karena daya persuasi seorang orator, orang tepuk tangan, dicatat oleh Karundeng, tepuk tangan gitu loh. Nah, maksud saya adalah bahwa dia tidak cuma menyentuh aspek intelektual para hadirin yang mendengarnya, tapi dia juga menyentuh faktor emosional. Ya, jadi dan itu hanya mungkin ya karena dia memang pandai, bisa menulis sejak muda, tulisannya pun mencerminkan dia tahu memainkan emosi seseorang atau pembacanya, tapi juga legitimasi Bung Karno saat itu karena dia sejak muda sudah berjuang, sudah dipenjara di Sukamiskin pada umur 29 tahun. Ya kan, umur 33 tahun dia dibuang ke ke ND. Kalau Banda Neira kan Bung Hatta, Bung Syahrir, Cipto Mangunkusumo. Setelah itu dia dibuang ke Bengkulu. 8 tahun dalam pembuangan di puncak masa muda dia. Jadi ada legitimasi. Begitu Jepang masuk diambil Bung Karno, Bung, ya kan, bantu Jepang. Ya dia kan dulu kan berdebat tuh ko dan non ko, dia sama Hatta kooperatif terhadap Jepang, Syahrir bawah tanah non ko menentang Jepang, padahal mereka
Ya bersahabat juga bilang ini yang penting kita mau di ujung kita merdeka. Bung bergerak di atas tanah, saya di bawah tanah. Itu. Ya. Ya itu kan wilayah perjuangan politik, tapi wilayah ide-idenya kan luar biasa dan legitimasinya pada saat 1 Juni itu dia dianggap memang the true founders of the republic karena dia membuktikan dengan perjuangan dan pembuangan dia ya bahwa Bung Karno dan Republik itu nggak bisa terpisahkan gitu. Itu bagus banget. Hasrat dan aspirasi Bung Karno untuk mempersatukan itu ya elemen-elemen bangsa yang bermacam-macam warna itu kan sebenarnya sudah tercermin di ketika umur tulisan 25 tadi tahun. itu kan yang Marxisme nasionalisme, agama dan Marxisme. Ya. Itu tahun 26 di Solo Indonesia dia menulis dan itu kan itu kan puncak dari masa muda yang awal ya. 25 tahun sama dengan Churchill menulis The River War 25 tahun. Tapi kan nggak tiba-tiba. Kalau Churchill kan sebelum dia menulis River War ada proses 4-5 tahun dia belajar tulisan dari Macaulay, dari Edward Gibbon, dari John Locke, dari Adam Smith yang dia serap. Bung Karno kan menyerap ini kan tahun 26 kan? Ya. Setelah Perang Dunia Pertama 1918, setelah Revolusi Rusia 1917, buku-buku dan pemikiran tentang sosialisme, Marxisme, kapitalisme, self-determination oleh Woodrow Wilson itu kan yang mematangkan dia. Ya. Yang dia sarikan, dia integrasikan, sintesiskan dalam tulisan nasionalisme Islam dan Marxisme itu. Jadi sejak awal dia memang ideologinya adalah ingin mempersatukan. Ya memang waktu dia jadi Soekarno tua, ya kan jadi Nasakom kan, nasionalisme, agama, komunisme gitu loh. Itu kan. Tapi itu kan ya udahlah. versi kasar lah ya. Versi itulah udah kita vulgarisasi. Kata Gunawan Muhammad kan ada 2 Soekarno. Soekarno tua dan Soekarno muda. Kalau kata kita ada 2 Soekarno. Soekarno 1 Juni dan Soekarno in exile. jadi ini tapi itulah buat Indonesia kita beruntung dan berterima kasih kepada Soekarno dan generasinya seperti Bung Hatta, Bung Syahrir dan kawan-kawan yang lebih senior lagi Dr. Cipto Mangunkusumo. Indonesia hadir dan menjadi negeri yang ada hukum, ada filosofi, ada prinsip itu kita harus angkat topi pada mereka bahwa belum sempurna dan perjuangan terus-menerus yang tidak pernah selesai dan tidak boleh selesai untuk memajukan Indonesia, untuk menjembatani antara apa yang nyata dan apa yang ideal. Itu kan tugas setiap generasi. Generasi sekarang apa tugasnya, generasi ke depan apa tugasnya, penyempurnaan terus-menerus. Tapi kita bersyukur bahwa ada sumber ide di mana kita titik berangkatnya itu kita anggap filosofinya mendalam, sejarah intelektualnya memukau, orang-orangnya juga begitu menarik. Nah, itu yang harus disyukurin oleh anak-anak muda yang akan meneruskan perjuangan panjang ke depan. Dan podcast Freedom ini tugas kita untuk menjelaskan setiap tahun minimal. Kita akan lihat sisi-sisi Bung Karno secara berbeda setiap bulan Juni, bulan Bung Karno, dan pantas kita bilang bulan Juni. Dan banyak aspek-aspek lain yang juga menarik untuk kita bahas. Sangat banyak. Bung Karno kan manusia yang all rounded, ya dari aspek intelektual, ideal, politik, personal, flamboyan. Betul. Kaya sebagai manusia, tidak semua orang setuju dan tidak semua aspeknya menyenangkan. Kan Syahrir di ujungnya mati agak frustrasi karena dibuang dan dikucilkan oleh temannya sendiri yaitu Soekarno. Kan Hatta di ujung hidupnya juga dia memaafkan, merangkul, tapi juga ada kepahitan dalam kritik terhadap Soekarno. Ya, saya kira manusia nggak ada yang sempurna. Kata beberapa adagium dalam kaum historian, pelaku sejarah yang besar, ya, menciptakan karya yang juga besar, tetapi juga kesalahan yang juga besar. Ya, karena dia besar, magnitude-nya besar, jadi dia berjasa besar, tapi kalau dia salah pun jadi besar juga, gitu. Tapi itu kan tidak ada bangsa yang sempurna, kan. Ya, tetapi kita syukuri bahwa fondasi kita kuat secara filosofi, kuat secara intelektual, dan tinggal kita bagaimana kita mengembangkan
dengan semangat zaman yang baru tanpa menghilangkan jiwanya pada saat dibentuk. Itu tantangan semua bangsa. Betul. Amerika begitu, Jerman begitu, Inggris begitu, semua negara. Dan itu kan juga spirit para founding fathers kan, selalu menjadikan relevan. Yes. Kalau kata-kata Bung Karno sendiri, jangan dipenjara oleh zaman, gitu loh. Ya. Nah, itu kan, dia kritik dia pada Islam 1000 tahun kan itu dipenjara. Jangan dipenjara oleh Gitu. zaman. Oke, terima kasih Jali atas obrolannya. Saya kira kita akan melanjutkan lagi diskusi ini next time. Ya. Siap. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode podcast Freedom Institute berikutnya.